Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhandita Hasanatul Aida dengan NIM D1A210122. Saya dari kelas konversi pagi 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas antiinflamasi organisme laut. Adapun di sini Atactodea striata atau kerang masmur. Atactodea striata merupakan jenis kerang-kerangan yang termasuk dalam golongan moluska. Cangkang kerang Atactodea striata berbentuk segitiga, mempunyai garis-garis konsentris yang nyata pada engsel dan berwarna putih. Panjang kerang ini mencapai 28 mm. Habitat Atactodea striata adalah pasir putih yang terdapat di pantai sekeliling pulau-pulau karang. Atactodea striata ini memiliki keistimewaan karena dapat hidup dan berkembang biak pada habitat yang bersuhu cukup tinggi dan kekeringan selama air surut. Kerang masmur adalah biota laut yang banyak ditemukan di perairan Maluku Tenggara dan merupakan produsen senyawa bioaktif terbesar dibanding biota lain. Senyawa bioaktif yang terkandung di dalam kerang masmur ini dapat digunakan sebagai zat aktif dalam obat untuk mengobati antara lain infeksi, penyakit jantung, imunologi, antiinflamatori, antivirus, dan anti kanker. Ekstrak metanol kerang masmur mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, steroid, dan terpenoid. Selain itu, kerang masmur juga mengandung komposisi asam amino esensial dan non-asam amino esensial. Mekanisme kerja flavonoid sebagai gastroprotektif melalui kerja antiinflamasi dengan menekan pembentukan sitokin dalam saluran cerna dan memicu perbaikan jaringan. Flavonoid dapat melindungi mukosa lambung dengan mekanisme antioksidan sehingga berguna untuk membantu terapi gastritis akut maupun kronik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengaruh pemberian ekstrak metanol kerang masmur terhadap aktivitas enzim protease dan gambaran histopatologi lambung tikus putih atau Ratus novergicus model IBD. Hasil induksi indometasin diketahui bahwa ekstrak kerang masmur mengandung flavonoid berupa apigenin, di mana keberadaan flavonoid ini bekerja sebagai agen antiinflamasi yang akan menghambat kerja sitokin dalam saluran cerna. Selanjutnya ada Chlorella vulgaris atau ganggang hijau. Chlorella adalah sejenis tumbuhan yang memiliki ganggang berwarna hijau, membentuk uniselular dan talus bulat serta terdapat kloroplas yang bentuknya seperti mangkuk. Chlorella biasanya dapat kita temukan pada air tawar, air laut, serta pada tempat yang agak basah. Saat ini Chlorella telah banyak dibudidayakan karena memang banyak manfaat yang dapat diperoleh, tidak hanya untuk perairan tetapi juga untuk kehidupan manusia. Mikroalga membentuk bagian dari sumber alami yang dapat menjadi sumber senyawa bioaktif, dan aktivitas antiinflamasi mikroalga telah dilaporkan secara luas. Beberapa mikroalga bahkan digunakan sebagai sumber obat-obatan dan dimanfaatkan dalam industri farmasi. Salah satu mikroalga yang memiliki potensi sebagai agen antiinflamasi adalah Chlorella vulgaris. Penelitian tentang aktivitas mikroalga Chlorella vulgaris telah banyak dilakukan, antara lain pengujian aktivitas antibakteri, antioksidan, antidiabetes, dan antiinflamasi. Chlorella vulgaris diduga mampu menyembuhkan luka berdasarkan kemampuannya sebagai imunostimulan, memiliki aktivitas antiinflamasi, serta mendukung pembentukan fibrin. Dari hasil jurnal penelitian yang didapatkan dari ekstrak N-heksan, ekstrak etanol, dan ekstrak kloropom pada mikroalga Chlorella vulgaris yang digunakan pada penelitian ini bahwa semua ekstrak memiliki aktivitas antiinflamasi, tetapi pada ekstrak kloropom pada mikroalga Chlorella vulgaris lebih berpotensi sebagai agen antiinflamasi yang dapat dikembangkan sebagai obat antiinflamasi alternatif dari bahan alam bahari. Baik, selanjutnya ada Petrosia ficiformis. Petrosia ficiformis adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Demosponiae. Spesies ini juga merupakan bagian dari kelas Demosponiae, filum Porifera, Suberechnum, Parazoa, dan kingdom Animalia. Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Petrosia ficiformis juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi. Salah satu genus kelas Demosponiae yaitu Petrosia sp.
yang memiliki aktivitas biologis sebagai antiinflamasi dan melemahkan peradangan sistemik. Sitotoksik terhadap sel lini kanker, antibakteri, anti-HIV, dan anti-malaria. Spons Petrosia sp mempunyai beberapa senyawa metabolisme sekunder, yaitu asam kortikatat, polihidroksilat asetilin, siklopropenesterol, benzamain A, poliasetilen, dideoksipetrosterol A, tarasekron, dan D-homoandrostan. Beberapa di antaranya adalah alkaloid dan flavonoid, yang dipercaya memiliki kemampuan dan mekanisme tersendiri dalam menurunkan proses peradangan. Pemanfaatan Petrosia ini sebagai antiinflamasi dapat dilakukan melalui pengembangan sistem penghantaran obat melalui kulit. Pemberian obat melalui kulit dapat meminimalkan dekomposisi obat dalam gastrointestinal dan memudahkan aplikasi zat aktif langsung pada lokasi inflamasi. Namun, adanya lapisan stratum corneum pada kulit dapat menjadi penghalang utama Petrosia sp masuk ke dalam kulit. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengenkapsulasi Petrosia sp dalam sistem pembawa nano berbasis lipid seperti nanoemulsi. Selanjutnya ada spons laut genus Neopetrosia. Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh berbentuk tabung, berpori, dan permukaan yang keras seperti batu serta berwarna coklat gelap hingga hitam. Selain itu, Neopetrosia rosariensis juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas antiinflamasi dalam model ekstrak dan fraksi yang diinduksi keragenan diperoleh dari dua spons laut, yaitu Neopetrosia rosariensis dan Neopetrosia proxima. Aktivitas antiinflamasi ini lebih besar pada Neopetrosia rosariensis dengan metabolit aktif di semua fraksi terutama di klorometana. Efek dari fraksi ini melibatkan penghambatan pelepasan mediator inflamasi NO, TNF-alfa, dan PGE2 yang merupakan target molekuler penting yang berkontribusi signifikan terhadap aktivitas antiinflamasi in vivo. Ekstrak Neopetrosia rosariensis menunjukkan aksi penghambatan meloperoksidase, sedangkan ekstrak Neopetrosia rosariensis dengan pelarut heksana dan diklorometana parsial menunjukkan penghambatan aktivitas elastase dengan konsentrasi 10 dan 25, sehingga memungkinkan menjadikan ekstrak ini sebagai agen potensial sebagai antiinflamasi. Baik, yang terakhir ada Echinometra matae. Echinometra matae bulu babi penggali atau dikenal dengan nama lokal landak laut, tayum, tehe-tehe adalah salah satu jenis bentos dengan filum Echinodermata kelas Echinoidea yang memiliki bentuk bulat dan ditutupi dengan duri panjang bergerak. Bulu babi berperan sebagai indikator dalam pengendalian pertumbuhan vegetasi di laut, karena makanan utama bulu babi adalah rumput laut dan mikroalga bentik. Bulu babi adalah hewan yang aktif di malam hari untuk mencari makan, sedangkan siang hari akan bersembunyi pada celah karang. Selain itu, Echinometra matae ini memiliki cangkang yang keras dan bagian dalamnya berisi gonad yang mengandung asam amino esensial, beta-karoten, dan DHA. Pada analisis gonad diadema setosum menemukan 80% pupa, di antara lainnya ada EPA, asam arakidonat, dan karotenoid yang mengandung senyawa antioksidan seperti echinenone, beta-karoten, dan fucosatin. Kandungan nutrisi yang terdapat pada gonad bulu babi meliputi vitamin A, B9, PUFA, dan flavonoid, dapat menekan inflamasi kronik. Mekanisme kerja Echinometra matae ini mengandung salah satu komponen metabolis sekunder, yaitu fenolik dan flavonoid, di mana flavonoid ini berperan sebagai antiinflamasi dengan cara menghambat aktivitas siklooksigenase dan lipooksigenase dalam biosintesis jalur inflamasi. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas ekstrak etanol Echinometra matae ini mengandung senyawa flavonoid yang berperan sebagai antiinflamasi. Ekstrak etanol 70% Echinometra matae pada dosis 100, 200, 400 mg per
kilogram BB memiliki potensi aktivitas antiinflamasi yang kuat. Baiklah, itu beberapa organisme laut yang memiliki aktivitas antiinflamasi. Sebenarnya masih banyak lagi biota laut yang memiliki antiinflamasi dari yang saya jelasin tadi, hanya beberapa saja. Semoga video ini bermanfaat buat para penonton dan menambah ilmu pengetahuan bagi penonton. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.